Selamat siang semua. Selamat siang Bapak Ibu. Selamat siang, Pak. Selamat Selamat siang. siang, selamat siang. Sehat-sehat semua ya Bapak Ibu. Di webinar kami sebelumnya ada yang berasal dari luar pulau. Kalau kali ini ada nggak yang berasal dari luar pulau? Bapak Ibu? Ada. Iya, Ibu Agnesta ya? Dari Iya, mana Bu? dari Kalimantan Barat. Kalimantan Barat. Oh, tahu acara ini dari mana ya Bu? Prakerja. Oh, prakerja. Oke. Ada lagi mungkin yang lain? Tidak ada ya. Oke, kalau gitu kita mulai aja. Selamat siang dan selamat datang kepada seluruh peserta. Terima kasih atas partisipasinya dalam Agrodana Seminar Series kami kali ini yang bertema Gold Trading Class. Trading Class Agrodana Seminar Series ini juga dapat disaksikan secara live melalui YouTube di channel Agrodana Futures. Baiklah, saya tidak akan berlama-lama lagi. Kita akan segera mulai acara ini. Namun sebelumnya, saya ingin mengingatkan kembali mengenai tata tertib selama seminar. Yang pertama, selama acara berlangsung, kami harap kondisi fitur peserta, diantaranya mute chat dan share screen, dalam keadaan off. Kemudian yang kedua, peserta dapat mengajukan pertanyaan selama berlangsung melalui ruang chat ke saya, Yohanes Wahyu. Jadi Bapak-bapak Ibu bisa langsung mengajukan pertanyaan ke saya, nanti akan saya sampaikan. Yang ketiga, kemudian kami juga akan mengadakan sesi foto bersama di awal acara. Pada sesi foto ini saya harap Bapak Ibu dapat membuka kameranya agar dapat kami dokumentasikan. Kemudian yang keempat, materi presentasi akan dikirimkan ke email peserta yang terdaftar. Kemudian yang kelima, evaluasi acara akan dilakukan langsung di akhir acara dalam bentuk poll. Jadi nanti di akhir acara kami akan beri Bapak Ibu poll sekalian di screen. Saya harap Bapak dan Ibu bersedia untuk mengisinya. Dan yang keenam, akan ada undian door prize di penghujung acara. Jadi pastikan Bapak Ibu untuk tetap bergabung hingga acara ini selesai dan poll evaluasi berakhir. Mengerti Bapak Ibu? Baiklah, kita akan awali acara ini dengan berdoa menurut keyakinannya masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Terima kasih untuk Bapak-bapak, Ibu-ibu. Seperti biasa, acara ini diselenggarakan oleh Agrodana Futures. Dan untuk lebih mengetahui tentang Agrodana Futures, kami akan sajikan company profile Agrodana Futures. Selamat menyaksikan.
Demikianlah tadi video company profile kami. Dan untuk mengupas lebih dalam, saya persilahkan Bapak Tommy Zhu sebagai Direktur Agrodana Futures untuk menyampaikan kata sambutannya. Silakan Pak. Terima kasih Pak Yohanes. Selamat siang Bapak Ibu sekalian. Ya, senang sekali berjumpa kembali dengan Bapak Ibu dalam acara seminar yang diselenggarakan oleh Agrodana Futures, dan topik kita kali ini tentang Gold Trading Class. Ya. Jadi seperti yang Bapak Ibu saksikan dari company profile, kami PT Agrodana sudah berusia 20 tahun di tahun ini, dan tentu saja selama 20 tahun kami selalu mengusahakan yang terbaik, dan kami sempat mendapatkan penghargaan sebagai best broker dari bursa, dan ini kami akan selalu pertahankan agar tetap selalu berada di top 5 di Indonesia. Tak lupa kami juga selalu mengadakan meeting tahunan ya, jadi seluruh cabang kami undang untuk menyelaraskan visi agar misi dari perusahaan bisa benar-benar nyampai ke seluruh cabang kami yang ada di berbagai kota di Indonesia. Dan kami sendiri juga tidak lupa untuk selalu memberikan edukasi ke kalangan mahasiswa, jadi kami aktif memberikan seminar ataupun kuliah umum di beberapa kampus, termasuk juga kami sempat menyelenggarakan kampus online trading competition, di mana pesertanya kami khususkan hanya para mahasiswa dan dosen. Jadi dengan demikian kami berharap kalangan muda bisa benar-benar memahami tentang perdagangan berjangka komoditi. Dan juga kami juga selalu ingat ya untuk berbagi dengan sesama. Jadi corporate social responsibility kami, biasanya kami melakukan donor darah. Dalam kondisi saat ini sulit sekali untuk menghimpun orang dalam jumlah besar, sehingga kami ganti dengan berbagai kegiatan yang lain, antara lain kunjungan ke panti asuhan, ataupun berbagai kebutuhan pokok dengan masyarakat sekitar. Tak lupa kami juga selalu ingat untuk memberikan yang terbaik untuk para nasabah kami. Jadi kami sendiri juga memiliki program yang menarik, antara lain yaitu Agrodana Sure Prize, di mana Bapak Ibu nasabah-nasabah yang memenuhi syarat dan ketentuan bisa langsung memilih hadiahnya. Hadiahnya bisa berupa logam mulia ataupun mobil dan berbagai macam hadiah yang lain ya. Untuk detailnya Bapak Ibu bisa kontak ke kantor kami. Dan juga bagi Bapak Ibu yang aktif bertransaksi secara rutin, bulan ke bulan ada transaksi, juga bisa mendapatkan hadiah berupa Loyalty Award. Loyalty Award ini memungkinkan Bapak Ibu sekalian mendapatkan voucher belanja ataupun logam mulia. Jadi ini semua adalah program-program dari Agrodana untuk nasabah. Ya. Tak lupa kami juga memiliki berbagai merchandise. Jadi Bapak Ibu lihat di layar ada payung, ada travel bag, ada tumbler, ataupun kartu uang elektronik, ada BCA Flash maupun Mandiri e-money, dengan desain-desain khusus yang menunjukkan identitas dari sebagai trader ya. Jadi kalau kita lihat mata uang, logo-logo mata uang berada di kartu e-money kita ataupun flash, keren sekali ya. Nah, pastikan Bapak Ibu juga mengoleksi merchandise dari Agrodana. Untuk meningkatkan penyebaran edukasi kepada masyarakat umum, kami juga telah menyiapkan satu aplikasi, yaitu Agrodana Futures News, dan aplikasi ini Bapak Ibu bisa download dari Google Play Store maupun Apple App Store, dan di dalam aplikasi ini banyak sekali fitur yang bisa Bapak Ibu manfaatkan. Di antaranya Bapak Ibu bisa langsung membaca buletin Agrodana News. Nah, buletin Agrodana News ini terus terang sekarang tanpa sadar sudah terbit selama beberapa tahun terakhir, dan terbitnya setiap kuartal, dan yang selalu dijadikan jujukan pertama kali pembaca adalah topik Top Trade Pick. Jadi artikel Top Trade Pick ini menyajikan peluang trading yang menurut kami potensial profitnya paling tinggi. Dan seperti yang kita lihat di kuartal keempat ini, Top Trade Pick yang kami sarankan antara lain untuk melakukan transaksi sell di mata uang dolar terhadap yen. Dan kita lihat yen memang menguat sesuai ekspektasi ya. Jadi itu adalah manfaat dari Agrodana Futures News App yang bisa Bapak Ibu download. Tak lupa kami juga aktif memberikan edukasi melalui sosial media. Jadi sosial media Bapak Ibu pastikan untuk follow akun Instagram kami, Agrodana Futures Official, ataupun Facebook, dan juga YouTube. Nah, kalau YouTube Bapak Ibu akan mendapatkan update trading recommendation
dari hari ke hari. Jadi kalau Bapak Ibu memang ingin untuk aktif mengikuti pasar dari hari ke hari, pastikan follow, subscribe YouTube kami. Ya, jadi demikian kami harapkan dengan segala aktivitas kami bisa meningkatkan literasi keuangan di kalangan masyarakat dan tentu saja inklusi keuangan juga bisa meningkat. Demikian dari saya kembalikan ke Pak Yohanes. Terima kasih. Terima kasih Pak Tommy atas kata sambutannya. Seperti yang telah kami lakukan di webinar kami sebelumnya, jadi webinar kami kali ini mencoba untuk berinteraksi secara langsung. Jadi Bapak dan Ibu dapat mengajukan pertanyaan melalui chat ke saya, Yohanes Wahyu, atau dipersilakan jika ingin berinteraksi langsung dengan speaker kita secara langsung. Baik, speaker kita adalah Pak Ilham Mataropura. Pak Ilham ini adalah seorang GoFX specialist. Selain itu, beliau adalah seorang wakil pialang berjangka pada PT Agrodana Futures, yang juga pengajar di Politeknik Negeri Bandung sebagai dosen tamu di bidang trading commodity. Pada mata kuliah praktek bisnis di jurusan Administrasi Niaga, Prodi Administrasi Bisnis. Pak Ilham ini juga merupakan pendiri atau penggagas berdirinya FTLC, yaitu Future Trading Learning Center, yaitu kerjasama antara Politeknik Bandung dan Agrodana Futures. Baiklah, sebelum dimulai, saat ini lebih baik kita lakukan acara sesi foto bersama ya. Mohon kepada seluruh peserta untuk membuka kameranya agar dapat kami dokumentasikan. Di sini saya lihat ada 3 halaman, jadi mungkin akan kita lakukan 3 kali ya. Baik, saya akan mulai. 1, 2, 3. Oke, saya lagi. 1, 2, 3. Lagi ya. Oke. Untuk yang belum membuka kameranya, mohon untuk dibuka. Baik. Saya hitung sampai 3. 1, 2, 3. Terima kasih Bapak-bapak, Ibu-ibu. Minggu lalu kita sudah membicarakan tentang oil, di mana kita sudah membahas peluang-peluang yang bisa didapat di masa pandemi ini dari emas hitam tersebut. Nah, kali ini kita akan bicara emas. Kita tahu di masa krisis akibat pandemik ini, emas adalah pilihan utama bagi para investor untuk melindungi kekayaannya. Makanya karena permintaan emas yang tinggi akhir-akhir ini, gejolak harga emas beberapa bulan belakangan sangat fluktuatif. Nah, malah semalam saya lihat harga emas tuh jatuh 30 poin dalam 30 menit. Sekarang kita tanya ke Pak Ilham, apa sih yang terjadi semalam dan bagaimana peluang emas ini di masa depan? Baik, Pak Ilham. Ya, selamat siang. Suara saya bisa terdengar? Bisa ya? Bisa, Oke, Pak. Selamat siang semuanya Bapak Ibu sekalian. Selamat berjumpa kembali di talkshow kita, talkshow bersama Agrodana. Kali ini seperti yang sudah disampaikan oleh host kita tadi, bahwa kali ini kita akan membahas tentang gold. Jadi emas, khusus emas hari ini. Nah, ya kita ketahui bersama bahwa emas ini memang sangat digandrungi, gitu. Di mana-mana orang sangat menggandrungi emas. Gitu. Mau siapapun kalau ditawarkan emas pasti mau, gitu. Ya kan? Ibu-ibu ya terutama yang wanita itu senang banget dengan emas. Nah, di trading salah satu produk atau instrumen yang paling digemari salah satunya ya ini emas ini. Kenapa? Karena fluktuatif ya, sangat fluktuatif.
bergeraknya sangat cepat, jadi orang mengambil banyak momen di situ untuk mengambil profit. Nah, yang sudah-sudah sebelumnya mungkin dua minggu yang lalu kita sudah juga membahas tentang emas ini. Kembali kita membahas kembali, updatean lagi nih, ada apa nih tentang emas. Nah, seperti yang tadi Pak Yohanes katakan ya, tadi malam kalau kita perhatiin nih, emas itu terjunnya luar biasa, hanya makan waktu setengah jam, tidak butuh lama, udah turun sampai 30 poinan. Mungkin ada banyak yang memperhatikan ya, atau mungkin sebagian teman-teman, sebagian Bapak Ibu, ada yang sedang bertransaksi emas, ya syukur kalau ada yang pas ngambil posisi jual. Wah, luar biasa tuh profitnya. Mantap benar deh. Ya nggak, Bro? Iya, Bro. Terjun banget satu garis itu semalam saya lihat. Betul. Nanti kita coba lihat. Dan kita analisa kenapa bisa turun sejauh itu, sepanjang itu, kemudian peluang-peluangnya seperti apa. Baik. Apa kira-kira nih, Bro, yang pengen ditanyakan? Tentang apanya dulu nih? Oke, gimana sih prospek emas ini dan gimana ke depannya? Yang jelas yang utama adalah gimana cara kita berinvestasi dalam emas ini, Bro. Baik. Oke, kalau begitu saya coba share screen saya ya, biar semua bisa lihat. Mungkin sudah terlihat ya? Oke. Ya, sudah. Sudah ya? Oke. Kita ulas kembali pada saat yang lalu. Kita ngomong tentang all time high-nya emas. Itu sampai harga 2075. Ya. Terjadinya pada bulan Agustus. Nah, masihkah peluang, pada saat itu kita ngomong masihkah ada peluang untuk emas? Masih, sangat masih gitu kan. Karena emas di saat pandemi gini orang sangat membutuhkan emas sebagai aset safe haven gitu. Kita tahu pandemi sampai saat ini walaupun sudah ditemukannya vaksin, tetapi ini belum benar-benar berakhir gitu, sehingga orang cenderung beralih dari aset beresiko ke emas sebagai aset safe haven. Nah, kalau kita lihat tadi malam, bagaimana, kenapa kok emas bisa turun dalam? Nah, ini yang saya ambil untuk hari ini, grafik untuk H1, satu jaman untuk penurunan emas tadi malam. Ini seperti ini ya. Ini kalau dilihat di layar saya, nah ini sepanjang ini nih, sampai ke sini. Ini sangat luar biasa ya, ada 30 poinan ya. 30 poin lebih. 40, hampir 40 ya. Itu, Bro. Ini kan luar biasa nih. Artinya peluang besar untuk kita bertransaksi emas karena sangat fluktuatif. Orang berpikir apakah emas hanya bisa apa? Kita kan rugi nih kalau kita lagi biaya. Posisinya memang baik, harus bisa diantisipasi. Tetapi peluangnya selain namanya peluang trading, transaksi di derivatif, itu ada peluang beli maupun jual. Nah, ini peluang jual yang sangat bagus. Nanti kita akan bahas kenapa emas ini turun sampai sejauh ini tadi malamnya. Bahkan hingga tadi pagi mencapai low lagi. Ya. Kita akan bahas kenapa. Nah, apa yang memicu penurunan emas malam? Ini dari yang beberapa sumber saya coba melihat. Nah, mungkin teman-teman ada yang sudah tahu kenapa emas turun seperti itu. Kemudian ada juga yang masih bertanya-tanya, masih mencari-cari. Oh, kita coba sarikan di sini. Nah, kemarin ya hari Senin, AstraZeneca ini mengumumkan bahwa menemukan vaksin lagi. Ya, tingkat efektivitasnya sama seperti yang sebelumnya. Pfizer yang seperti kita bahas sebelumnya, Pfizer dan BioNTech, kemudian Moderna yang
menemukan vaksin yang efektivitasnya di atas 90%. Nah, satu lagi perusahaan yang menemukan vaksin ini, AstraZeneca. Ini memicu orang berpikir bahwa pandemi ini tidak lama lagi akan berakhir. Gitu. Sehingga memicu emas untuk kembali turun. Ya kan? Kalau kemarin kan kita sudah bahas bahwa kenapa emas naik? Karena pandemi. Orang meninggalkan aset berisiko, orang memilih menyimpan uangnya, menyimpan asetnya itu ke emas. Nah, sekarang ditemukan vaksin. Logikanya ya ketemu vaksin nih berarti sudah mau menurun gitu. Sudah mau menurun atau sudah mau selesai. Emasnya juga kembali turun. Itu salah satunya. Kemudian kalau kita perhatikan tadi malam data ekonomi Amerika itu ya terlihat sangat optimis ya untuk manufacturing PMI-nya, kemudian service PMI-nya. Ini kalau kita perhatikan itu yang salah satu yang juga memicu orang berpikir bahwa Amerika ini sudah bagus bro, gitu. Amerika sudah bagus kembali nih, data sudah mulai bagus. Berarti kemungkinan besar ini kalau menurut saya mungkin faktor psikologis saja ya, orang berpikir bahwa data Amerika udah mulai bagus, udah bagus semua nih. Kemungkinan besar akan menaikkan suku bunga lagi nih, mungkin semacam itu. Dan kemudian itu mendorong dolar untuk mulai bergerak naik. Dolar menguat, ya seperti kita tahu lawan emas adalah dolar. Maka ketika dolar naik, maka emasnya kembali turun. Itu dari data Amerika. Itu pertanyaannya. Halo bro, sekarang pertanyaannya kenapa justru dolarnya naik, harga emasnya malah turun? Nah, dolar naik, harga emas turun. Kenapa? Ya memang dalam trading, transaksi itu kalau kita lihat dolar, kalau kita lihat lambangnya itu kan XAU-USD. Itu USD, XAU-USD, berarti emas lawannya USD. Berarti kalau dia lawan, dia versus, setiap ada kenaikan dari dolar, berarti sebaliknya untuk emas ada penurunan. Begitu pula sebaliknya. Seperti itu, bro. Oh gitu. Ya. Kemudian apa aja sih yang menjadi, mungkin pertanyaan dari sebagian Bapak Ibu di sini adalah yang cukup membingungkan. Faktor apa aja sih yang bisa menggerakkan emas itu? Oke. Nanti kita akan bahas faktor yang menggerakkan emas. Nah, saya lanjut sedikit ya bro ya. Sebentar nanti kita bahas di berikutnya faktor itu. Saya coba lanjut sedikit kenapa emas bergerak tadi malam ini. Nah, ada info dari Lembaga Federal Amerika Serikat tentang proses transisi pemerintah Amerika Serikat yang kita tahu bersama bahwa sebelumnya Presiden Donald Trump itu berat untuk menyerahkan kepada Biden. Dia merasa berat nih, karena dia merasa bahwa ini belum berakhir gitu. Ini belum berakhir, bro. Gue masih bisa ke mahkamah, gitu. Gue meminta perhitungan ulang, gitu. Oh, jadi sehingga masih dia besar election ya, Bu? Betul. Jadi dia masih transaksi dia tidak mau ngasih gitu. Jadi Biden belum bisa membentuk apa yang disebut parlemen, apa yang disebut dengan kementeriannya, gitu kan. Jadi dia belum bisa bergerak lah, karena transisi ini belum diserahkan sepenuhnya kepada Biden. Nah, semalam itu Joe Biden sudah disampaikan oleh Lembaga Federalis untuk secara resmi boleh memproses masa transisi itu. Sehingga Biden mulai membentuk nih, ya kayak kita kalau pemilihan presiden, setelah pemilihan presiden biasanya dia sudah mulai memilih menteri kan. Iya. Nah, siapa yang dia pilih, ya kan? Orang-orang yang dia pilih membantu dia, karena kita tahu menteri adalah pembantu presiden. Siapa-siapa yang dia pilih membantu dia itu akan mempengaruhi kebijakan ekonomi dia selanjutnya. Gitu. Tentunya dia akan memilih orang-orang yang sesuai pemikiran dia gitu. Sehingga ada satu yang menarik buat saya ini. Nah, kalau kita baca Joe Biden
ini mulai menunjuk Janet Yellen jadi Menteri Keuangan AS untuk Amerika, dan ini yang pertama ya, sejarah ya, wanita pertama yang akan menduduki jabatan ini. Ini sejarah, tetapi kita tidak bisa mengecilkan arti penting Janet Yellen. Kalau misalnya teman-teman yang sudah mengikuti dunia trading di tahun 2010 sampai 2014 sampai 2018 terakhir, wanita ini itu paling sering muncul di televisi gitu, di berita, di news, dan kita paling sangat menunggu-nunggu nih setiap kali Yellen akan berbicara. Dan sehingga saya ini yang salah satu yang direktur Fed yang sangat ketua Fed yang sangat terkenal, ya. Pengalamannya luar biasa. Pernah wakil ketua Fed 2010 sampai 2014, ketua, kemudian naik jabatan menjadi ketua Fed 2014 dan 2018, dan yang paling penting adalah wanita ini berpengalaman mengatasi krisis Amerika pada saat 2017-2018. Nah, itu orang masih ingat dalam pemikiran mereka bahwa Janet Yellen sosok yang paling tepat untuk menjalankan keuangan ya, Kementerian Keuangan di Amerika. Nah itu karena sangat pas gitu buat Biden, ini sangat pas gitu. Walaupun pada saat zaman Donald Trump, Janet Yellen digantikan, ya, dia digantikan. Biasanya ini tuh keluar dari pakem sebenarnya, karena biasanya ketua Fed itu menjabat 2 periode biasanya. Nah, pada saat Trump terpilih, justru Janet Yellen ini terlempar. Jadi kebijakan sangat berbeda. Nah, kebijakan Menteri Keuangan yang akan datang ini, itulah yang kemudian dipikirkan bahwa Janet Yellen itu pasti sanggup kembali mengangkat dolar. Gitu. Pasti sanggup mengatasi krisis seperti krisis sebelumnya yang pernah dia tangani. Seperti itu, bro. Itu yang mungkin faktor-faktor dasar yang menggerakkan emas tadi malam sampai ada penurunan sejauh itu. Jadi pasar menanggapi positif atas keputusan Biden ini, bro, ya, intinya ya. Betul. Pasar menanggapi positif karena pengalaman dari Janet Yellen ini yang sangat luar biasa. Dan secara ekonomi, Janet Yellen memang secara secara garis keluarga itu memang orang ekonom, ya, bersuamikan seorang ekonom yang peraih Nobel. Kemudian anaknya adalah seorang profesor ekonomi pula. Jadi memang sudah terstruktur di kepala Janet Yellen ini tentang ekonomi aja, gimana caranya ekonomi bagus, gimana caranya. Seperti itu saya pikir. Gitu. Nah, tapi apakah hanya berkisar tentang itu, bro, semalam? Ya, masih yang seperti yang tadi saya jelaskan, faktor-faktor yang tadi ya, pertemuan vaksin, kemudian data Amerika, kemudian salah satunya adalah penunjukan Janet Yellen menjadi Menteri Keuangan AS, yang kemudian ini pun sebenarnya belum disahkan ya, belum disahkan, tapi dalam rancangan itu adalah Janet Yellen yang akan menduduki itu. Seperti itu, bro. Oke. Nah, seperti itu. Kemudian, apalagi nih, bro? Kemudian ke depannya gimana nih, bro? Kira-kira peluang dari emas ini setelah gejolak yang terjadi tadi malam? Peluang emas ke depan. Orang berpikir, wah ini jatuh, apakah akan turun terus? Ya, bro ya? Iya. Iya kan? Orang, wah ini apakah turun terus nih? Apakah ini sudah waktunya dia koreksi jauh seperti yang lalu? Saya pikir belum. Kalau saya sendiri secara pribadi saya berpikir belum. Kenapa? Nanti saya akan lihatkan kenapa saya sampai berpikir belum. Karena satu, pandemi belum berakhir. Itu pastinya, pandemi ini belum berakhir. Bahkan di Amerika itu digadang-gadang jangan-jangan ada terjadi lockdown kedua.
Di Eropa sudah dilakukan, Inggris, kemudian Perancis. Sebelumnya Australia pernah lakukan itu. Justru semakin bertambah gitu. Nah, ini kita takutkan nih. Kalau misalnya bertambah, mau nggak mau, kembali lagi ekonomi terpuruk, orang banyak kebanyakan akan memilih emas lagi sebagai aset safe haven-nya. Kemudian ini akan meningkatkan harga emas lagi. Seperti itu, bro. Jadi, apakah kilo emas ini masih akan terus bersinar? Pertanyaannya, kalau saya jawab masih. Ada alasan saya kenapa masih terus bersinar. Ini mungkin yang bisa kita tahu. Mungkin pernah tahu Warren Buffett? Oh iya, pernah tahu. Nah, kalau teman-teman lihat, bro lihat, Warren Buffett ini merekomendasikan untuk beli emas. Kalau dia berpikir akan ada potensi kehancuran saham. Tidak hanya merekomendasikan, bro. Tidak hanya merekomendasikan. Tetapi Warren Buffett ini melakukan borong emas. Ya. Kalau kita tahu sejarahnya Warren Buffett ini sukses di saham, ya. Lalu dia membeli saham Berkshire Hathaway itu pada saat saham itu tidak diminati orang sama sekali. Kemudian dia membeli, orang heran gitu, kenapa setiap dia beli saham ini kemudian jadi besar, saham ini besar. Nah, sebaliknya pada saat ini Warren malah menjual sahamnya yang ada di restoran brand internasional itu, Burger King. Dia jual seluruhnya. Kemudian apa? Yang anehnya adalah Warren ini tidak pernah sebelumnya berinvestasi di logam mulia ini. Dia tidak pernah. Gitu. Jadi sangat aneh gitu buat orang. Kenapa dia tiba-tiba beralih mempercayakan emas sebagai aset dia. Bahkan dia jual yang Burger King, kemudian dia mulai beli Barrick Gold Corporation. Kalau teman-teman tahu, ini adalah perusahaan emas terbesar kedua di dunia. Gitu. Dia beli ini, kemudian orang berpikir, wah, ini luar biasa karena di dunia trading, transaksi saham, Warren Buffett ini sudah seperti dewanya. Gitu. Dan setiap kali dia membeli sesuatu, itu pasti efeknya ke depan sangat bagus. Nah, ini salah satu alasan saya mengatakan bahwa emas itu masih tetap akan berkilau. Bahkan kalau kita baca kembali beberapa berita, itu bahkan bisa sampai 2.500 ya. Kalau kita baca. Bahkan di atasnya 2.500. Begitu, bro. Jadi ini salah satu sinyal gitu. Bahwa ini emas masih sangat bagus untuk kita transaksikan, bro. Gitu. Oke, tapi kan seperti kita tahu, bro, harga emas ini tinggi. Di harga di pasaran pun udah tinggi, kan? Berarti untuk berinvestasi di emas ini juga kita butuh modal yang banyak, kan? Sekarang gimana tuh, bro, solusinya biar kita tuh bisa tetap berinvestasi di emas ini yang memang menjanjikan sekali, tapi dengan modal yang memang tidak perlu banyak. Oh, itu dulu, bro. Begitu. Kalau dulu ya kita bertransaksi, berinvestasi, kita trading, itu zaman dulu ya, masih zaman dulu itu kita butuh modal yang besar gitu. Iya, memang. Kalau sekarang, bro, ya kalau sekarang itu sudah ada modal-modal yang kecil. Kalau bro pernah tahu GoFX Micro, ya kan? Kalau tahu namanya GoFX Micro, nah itu untuk mereka-mereka yang mau mencoba bertransaksi tapi dengan dananya yang kecil, bro. Ada, bro. Jadi emas tidak selalu mahal. Apa tadi namanya, bro? GoFX. GoFX Micro ya. Apa sih GoFX itu, bro? Jadi GoFX ini sebenarnya produk derivatif yang sama seperti transaksi gold sebelumnya. Oke. Tapi perbedaannya adalah bahwa
GoFX ini emas ini kita transaksikan langsung di bursa. Jadi ini misalnya bro penjual, saya pembeli, ya kan? Iya. Kita mau bertransaksi nih, bro mau jual, saya mau beli, kita ketemu di bursa nih. Itu kita ketemu di bursa, bro punya barang, saya beli nih langsung. Bro jual, saya beli, saya jual, bro beli, gitu. Oh, jadi bursa itu pasarnya ya, bro ya? Betul. Jadi kita bisa langsung bertemu di bursa. Lalu tadi Pak Ilham bilang itu butuh modal yang kecil. Iya. Gitu. Bisa jelasin Pak kalau itu gimana? Kalau modal yang kecil itu memang gitu. Kalau di sini di GoFX itu modalnya sangat kecil, bro. Jadi nih saya coba buka ke sini ya. Nah, ini yang saya bilang tadi GoFX. Bilang apa itu GoFX? GoFX itu produk derivatif ya. Ya kontraknya itu apa? Kontrak emas, harian emas, kontrak minyak mentah atau kita sebut crude oil seperti yang sudah-sudah. Kemudian aman tabang asing atau forex. Sama seperti yang lain, cuma ini transaksinya langsung di bursa. Kalau yang lalu orang bertransaksi kebanyakan tuh pembeli penjual bertemu dengan pedagang, walaupun ketemunya di bursa, tapi bukan antar penjual dan lawan pembeli. Nah itu bedanya di OTC ya, over the counter kalau seperti itu. Nah kalau yang ini kita langsung bertemu di bursa, dan perlu diingat ini adalah sebagai informasi tambahan. Ini itu merupakan spot exchange trade forex pertama di Asia Tenggara loh, bro. Oh, berarti legal, bro ya? Sangat legal, sangat legal. Jadi kalau kemarin yang lalu-lalu misalnya kita lihat, oh takut gitu, orang bertransaksi takut untuk bertransaksi karena legalitas. Banyak ya broker luar. Iya. Ya, kita nggak bisa bilang juga ilegal ya. Gimana, saya cuma tanda petik ilegal. Nah inilah produk mikro pertama di Indonesia yang legal, bro. Jadi nggak usah takut. Gitu. Ya, jadi lalu produk ini apa sih keunggulannya? Produk ini keunggulannya ya itu tadi, pertama modal yang kita gunakan sangat kecil. Ya, modalnya sangat kecil, bisa dimulai dari Rp500.000 gitu. Kita punya duit Rp500.000 nih, Rp500.000. Biasanya mungkin teman-teman ke mall, iya kan? Sekali ke mall Rp500.000 itu udah habis tuh. Udah makan dan sampai udah berapa udah selesai. Gitu. Iya, zaman sekarang ya begitu. Ya. Nah kalau itu uang 500.000 kita sedikit rem, kemudian kita masukkan ke trading dengan GoFX Mikro, saya pikir itu bisa berkembang uangnya. Kenapa? Modalnya sangat kecil, mikro, tapi peluangnya bisa berlipat-lipat. Itu peluang profitnya. Nah, kemudian sering bertanya, apakah dananya aman? Pasti aman. Kenapa? Karena ini adalah produk legal yang seperti saya katakan tadi, bro. Ini produk legal pertama di Indonesia yang seluruh dana nasabahnya ini ditempatkan di lembaga clearing melalui apa? Melalui segregated account yang ditentukan oleh pemerintah. Seperti itu. Jadi aman, nggak usah khawatir. Jadi disetorkannya ke atas nama perusahaan ya, bukan perorangan gitu, bro. Betul. Jadi misalnya saya bro ini nasabah atau calon klien atau mau bertransaksi, itu tidak menyetorkan atas nama saya, tetapi menyetorkan dana ke segregated account. Gitu. Segregated account itu apa? Segregated akun itu adalah rekening terpisah, gitu. Rekening terpisah perusahaan yang sudah disetujui oleh lembaga regulator di Indonesia, itu Bapepti. Gitu. Jadi nggak sembarangan tuh, asal orang mau ikut trading terus kita kasih rekening dia transfer, itu nggak boleh. Oh, berarti memang benar-benar terjamin itu dananya, bro. Sangat terjamin, bro. Sangat terjamin di lembaga clearing. Gitu. Perbedaannya lembaga clearing pula di sini sangat berbeda dengan misalnya lembaga penjamin simpanan LPS di bank. Maksimal biasanya berapa, bro? 2M ya. 2M kan biasanya.
untuk lembaga penjamin simpanan. Tetapi kalau di lembaga clearing, semua dana yang ada Anda masukkan sesuai yang berada di equity itu bisa ditarik buat nasabah. Seperti itu, bro. Kemudian kelebihan lainnya apa cuma itu? Mungkin saya sudah singgung tadi, marketnya sangat transparan karena penjual dan pembeli langsung bertemu di bursa. Bahkan di trading GoFX Micro ini, kita menggunakan MetaTrader 5. Ini platform yang paling banyak digunakan di Amerika saat ini untuk bertrading saham. Ya, paling banyak ya, paling populer. Cuma kita mungkin Indonesia mau lebih banyak pakai MT4 ya. Karena di MT5 ini keunggulannya kita bisa melihat kedalaman pasarnya. Bahkan kita bertransaksi bisa langsung dari kedalaman pasar. Gitu. Jadi kita tahu nih, ada 100 orang mau beli. Ada 50 orang mau jual. Kita bisa lihat tuh. Jadi kita bisa tahu kalau kita masuk sekian akan ada yang likuiditasnya ada gitu. Ada yang ambil. Melalui platform tadi ya? Melalui platform kita tadi. MT5. Platform tadi hanya bisa dibuka di PC? Platform ini bisa dibuka di PC, kemudian kita bisa juga melalui Android ataupun melalui iOS. Gitu, Bang. Jadi bisa. Jadi sangat simpel gitu dan bisa dilakukan di mana saja karena kita hanya menggunakan smartphone kita. Iya, kalau gitu kita bisa trading di mana aja ya dengan platform ini. Betul. Jadi sangat efisien ya. Nah, kita bilang efisien. Gunakan marginnya juga sangat kecil. Contoh misalnya, bro, di emas, kita cerita tentang emas. Di emas mikro, gold mikro, kalau di GoFX itu disebut Gold MIC simbolnya ya. Kan biasa kalau orang ada simbol XAU USD atau mungkin ada gold. Kalau di GoFX mikro itu disebut Gold MIC. Nah, ini marginnya kecil, sangat kecil. Dengan kontrak 1 troy ounce emas, bro. Bro kan tahu 1 troy ounce emas berapa, bro? 3,1 gram. Iya. Ya. Nah, ya. Iya. Untuk bertransaksi 31,1 gram emas, kita nggak perlu modal besar, bro. Kita cukup menggunakan berapa? Kalau di GoFX cuma $27. Gitu. $27 kali rate hari ini, dolar hari ini. Misalnya 14.000, 27 ya mungkin sekitar 30. Kalau 14.000 ya kali 1. Ya kan, 31 gram itu kita sudah bisa beli atau jual cuma dengan modal $27. Sangat minim, bro. Karena menggunakan sistem margin, makanya kita sebut sangat efisien. Ya. Kemudian Pak, mungkin harus saya potong. Ini ada, mungkin kita tinggalkan sebentar mengenai GoFX. Ini ada pertanyaan masuk melalui chat. Boleh. Oke. Ini dari Bapak Agung Darmawan. Ya. Mohon dijelaskan pengertian spot FX. Apakah tidak semua broker berbentuk spot FX trading? Itu aja. Apakah tidak semua broker berbentuk spot FX trading? Mau dijelas pengertian, boleh? Tidak semua broker berbentuk spot FX trading. Iya. Iya. Betul. Tidak ada yang bentuk spot, ada yang tidak ya. Gitu. Iya. Mungkin di sini harus saya jelaskan bahwa kalau spot adalah transaksi yang serah terimanya dilakukan segera atau immediate, dan mungkin memang tidak semua ya karena ada penyerahan barang di situ. Betul. Jadi tidak semua. Misalnya ada yang kontrak gitu, ya kan? Contoh misalnya kalau emas itu segera gitu. Ini kita spotnya gold gitu, ya kan? Kontrak 1 troy ounce untuk mikro. Nah, jadi dengan spot gold sama aja itu ya sih. Sama. Beda produk aja ya. Betul.
Jadi kalau yang kontrak itu misalnya oil, ya. Jadi kalau kontrak future itu expire-nya tiap periode tertentu, gitu. Oil misalnya kontrak habis bulan biasanya tanggal 16 sampai tanggal 21, nah itu yang kontrak, ya. Oke, mungkin udah menjawab pertanyaannya Pak Agung dan Mawan ya. Kita lanjutkan aja Bro, yang Go Efek tadi. Nah, ini lagi satu lagi Bro, Go Efeknya. Jadi apa keuntungannya? Kelulusan waktunya. Jadi Bapak Ibu kalau punya mau bertransaksi di Gold ini, di GoFX ini, waktunya itu bebas. Bapak Ibu tentukan aja waktu Bapak Ibu sendiri mau kapan bertransaksinya. Karena transaksi ini hampir 24 jam sehari dalam 5 hari. Jadi Senin sampai Jumat ya. Senin sampai Jumat itu hampir 24 jam market buka. Jadi Bapak Ibu tinggal tentukan kapan mau bertransaksi. Jangan berpikir, aduh saya kan sibuk kerja. Ya kan? Bagaimana saya mau bisa bertransaksi? Jangan khawatir Bapak Ibu, karena Bapak Ibu pulang kerja pun market masih buka. Sudah tokonya nggak akan tutup gitu. Ya kan gitu. Aduh, saya nggak sempat ke pasar. Karena saya mau ke pasar, saya pulang kerja, pasarnya udah tutup. Nah, ini tidak akan terjadi di sini. Gitu. Jadi panjang waktunya. Kita misalnya pagi, ada beberapa orang pagi sudah ke kantor. Ke kantor berangkat jam 7 pagi. Ada yang jam 7 pagi masih ngopi. Ada yang jam 7 pagi masih tidur itu. Iya kan? Tapi semuanya bisa bertransaksi di GoFX Mikro. Kenapa? Waktunya itu sesuaikan aja dengan waktu kita. Bahkan tengah malam sekalipun ya. Bahkan tengah malam sekalipun gitu. Bahkan tengah malam sekalipun bangun, biasanya mungkin yang Muslim mungkin mau ada sholat tahajud ya. Biasa bangun di sepertiga malam. Bangun jam 1 malam, jam 2 malam, masih bisa bertransaksi loh. Oh, jadi di saat jam 3 subuh masih bisa bertransaksi. Sholat subuh, sudah persiapan sholat subuh, misalnya di saat orang-orang tidur kita bisa cari duit di situ, Bre. Betul. Nah, itu keuntungannya bertransaksi. Begitu, orang lain tidur, kita nyari duit. Orang bertanya. Biasa orang bertanya, yang benar, nggak bohong itu. Terus gimana dong? Emangnya nggak tidur apa? Ya, coba pikirkan gitu. Paginya market Asia buka, siangnya atau sorenya market Eropa buka, malamnya jam 9-an itu baru market Amerikanya yang buka. Jadi perbedaan waktu ini kan membuat ya kita udah tidur, orang lain baru melek di sana. Gitu. Ya kan? Contoh aja kita yang sederhana gitu. Di Indonesia aja ada pembagian 3 waktu. Ya kan? Saat kita baru melek, orang di Papua sudah nyari makan, sudah berkeringat. Gitu. Kita masih tidur-tiduran gitu. Orang di Papua itu karena perbedaannya 2 jam, dia sudah berkeringat di situ untuk cari duit. Nah, itu Bro, perbedaannya. Ini yang logika sederhananya nih, kenapa marketnya kok nggak tutup-tutup gitu. Iya kan? Hampir 24 jam ya. Iya. Nah, itu Bro. Itu keuntungannya. Jadi kelulusan waktunya terserah kita nih. Kapan kita mau transaksinya. Ya. Oke, ada lagi pertanyaan atau ada pertanyaan, Bro? Sementara ini yang di chat nggak ada. Mungkin ada Bapak Ibu yang ingin bertanya langsung. Tapi saya harap berkisar mengenai gold ya bahasan kita hari ini. Nggak ada yang resen sih Bro. Kalau gitu kita lanjutkan. Okay. Kemudian GoFX ini menarik juga ya. Jadi kita berinvestasi dengan modal yang sangat kecil. Kemudian apa aja sih produk yang diperdagangkan di GoFX ini Bro? Apakah hanya emas, berkisar emas atau itu? Oh, tidak Bro. Kita tadi saya sebutkan kalau GoFX sebenarnya itu adalah singkatan ya. G-nya itu gold, O-nya itu oil. Ya. FX-nya itu sendiri adalah forex, Bro. Tahu pasti orang tahu FX itu. Semua yang berkaitan FX biasanya pasti forex. Nah, kita GoFX. Jadi emas, minyak dan mata uang ya. Betul. Nah, itu tiga itu yang kita perdagangkan di sini. Nah, untuk emas sendiri
Ini saya sudah tampilkan di layar, mungkin sudah baca. Mm-mm. Nah, perlu saya sampaikan bahwa produk GoFX itu bukan cuma mikro ya, ada juga mininya. Produk mininya. Oh. Betul, kontraknya 10 kali lipat, dananya untuk marginnya 10 kali lipat dari mikronya. Nah, untuk produk mini sendiri, Bro, itu kontraknya 10 troy ounce. Kemudian tadi kan saya katakan untuk mikro itu dana yang kita butuhkan hanya $27. Nah, untuk mininya itu pasti $270, 10 kali lipatnya. Nah, seperti itu. Ya. Kemudian yang lain, Bro? Nah, untuk produk gold mikro itu kalau di sini kita simbolkan kalau di GoFX itu gold.mic. Produk akun mikro ini kontraknya 1 troy ounce. Nah, kemudian satu lagi nih, Bro. Yang menarik dari produk GoFX ini adalah jika beberapa orang ingin bertransaksi emas atau gold dengan rupiah, dengan kuotasinya rupiah. Bisa tidak? Bisa. Bisa, Bro. Yang ini maksudnya gimana, Bro? Bisa dijelaskan? Nah, ini itu adalah, nah saya ambil ininya. Nah, contoh ini, Bro. Nah, ini tuh kalau Bapak Ibu misalnya ingin bertransaksi emas, pengen ikut bertransaksi emas, tapi pengen harganya jangan dolar dong. Kita pengen yang rupiah, bisa tidak? Bisa, sangat bisa. Dan kita pastikan bahwa harga emas di Agrodana, di GoFX ini adalah harga emas yang termurah se-Indonesia. Kenapa saya katakan begitu, Bro? Nih, saya coba banding. Saya sudah survei. Kami sudah survei beberapa tempat marketplace tentang harga emas, ya, tentang harga emas. Survei ini kami update pada 2 Oktober lalu, 5 sore. Kalau kita bisa lihat di layar, ya, mungkin teman-teman sudah bisa lihat. Contoh misalnya di Tokopedia, ini yang kita ambil nih Tokopedia emas, ini yang jual emas langsung ya. Tokopedia emas itu harganya dalam 1 gramnya itu 959.000. Kemudian kita lihat di Bukalapak itu 961.000 per 1 gramnya. Nah, di logamulia.com biasanya ini untuk produk-produk Antam, ya, itu butik emas Antam. Ini dijual dengan harga Rp24.115 per 25 gram. Artinya per gramnya itu adalah 964.600 rupiah. Ya. Kemudian itu brankas ya, yang non fisik. Dan yang fisiknya kita ambil logo mulia juga yang fisik 2420201 kita lihat nih yang saya tunjukin. Jadi totalnya adalah 98. Terus kita ambil di Pegadaian juga begitu. 25 gramnya 900, hampir sejuta. Ya. Kemudian dibeli-beli. Nah, untuk di Agrodana berapa? 29.183 rupiah. Per berapa? Per 31,1 gram. Jadi berapa? Setelah kita rata-ratakan, ternyata cuma 938.360 rupiah. Ini best price yang kita dapatkan. Jadi kita bisa bertransaksi dengan dananya kecil, tapi kita bisa dapat produk senilai itu, Bro. Jadi memang lebih murah dibanding ke produk emas sejenis yang lain ya, Bro? Lebih murah. Ini bisa kita bandingkan. Mungkin setiap hari nanti kita coba. Mungkin Bapak Ibu mau mencoba-coba, lihat harga, coba lihat ke marketplace aja. Biasanya di online kan banyak tuh harga emas. Mau beli emas di mana nih? Cari aja. Logam Mulia biasanya untuk butik, ya kan. Kemudian yang banyak dijual ya di marketplace lain, seperti yang tadi saya sebutkan. Tinggal dibandingkan, nanti lihat hitung per gramnya seperti apa. Ini kita sudah bandingkan, Agrodana yang paling murah. Gitu. Jadi kalau mau beli emas secara menggunakan kuotasi rupiah, pastikan bahwa Agrodana tempat membelinya. Itu, Bro, sangat murah. Begitu, oke. Betul.
Kemudian seperti yang Bro bilang tadi, kalau semua transaksi di GoEffect itu kan kita menggunakan platform ya. Tapi untuk beberapa masyarakat yang belum pernah mengenal kan mungkin agak sedikit susah kan, apalagi cara menentukan kapan dia harus beli dan kapan harus dia jual pada transaksi ini gitu. Nah, itu bisa dijelaskan Bro kalau mengenai cara transaksinya dan kapan harus beli dan jual. Harus beli dan harus jual ya. Iya. Oke. Ini saya pindahkan. Oh, ini tadi ya, untuk perbandingan ya. Saya coba besarin yang tadi. Perbandingan seperti ini, kita best price. Untuk kapan harus beli, kapan harus jual. Iya. Nah, tentunya kita sudah seperti biasa, pasti kita menggunakan analisa marketnya, analisa fundamental, dan analisa teknikal. Ini hampir semua trader sih semuanya sudah tahu. Tapi untuk Bapak Ibu yang belum tahu, nanti kami akan ikutkan, kalau misalnya mau bertransaksi di Agrodana, kami akan ikutkan dalam trading class selanjutnya, yang memang membahas tentang analisa-analisa ini, Bro. Yang kayak gini, analisa teknikal, analisa fundamentalnya. Analisa fundamental itu yang tadi saya ceritakan tuh, yang di awal. Oh, gitu. Kenapa emas turun? Ya, seperti ini. Kenapa emasnya turun? Saya ceritakan tentang fundamentalnya. Terus kemudian nanti apakah akan naik lagi? Akan naik atau sangat bagus ke depan? Sangat bagus. Kenapa? Fundamentalnya tadi saya sudah bacakan. Nah, untuk teknikal biasanya kita menggunakan chart, line chart atau bar chart atau candlestick. Ini nanti kita pelajari. Nanti kita akan pelajari kalau kita masuk ke trading class. Di Agrodana, selain trading class yang kita lakukan bersama ECDX, ada yang kita lakukan, GoFX Agrodana lakukan, ada juga trading inkubator yang dilakukan oleh Pak Irfan tuh biasanya. Nah, itu expert lagi tuh di situ yang mau belajar memang benar-benar secara teknikal. Biasanya Pak Irfan luar biasa tuh ngasih ininya, bisa nonton di YouTube tuh. Itu, Bro. Oke. Kemudian apa hanya sebatas itu? Ya, kan agak susah juga kan untuk mempelajari satu analisa teknikal ini gitu. Iya, gimana? Gimana, Bro? Pertanyaannya Ya, gimana? ya apa memang kita harus menguasai teknikal dulu, Bro, untuk bisa trading di sini gitu? Oh, saya pikir tidak perlu kalau ingin saya mau harus belajar teknikal. Saya mau belajar teknikal. Saya mau belajar teknikal dulu baru saya mau trading. Ya, mungkin terlalu lama ya. Karena untuk analisa teknikal sendiri, kalau misalnya kita belum mahir nih, kita baru meraba-raba. Nah, di Agrodana nih kita biasanya ngasih saja setiap hari untuk teknikal. Begitu juga untuk fundamental. Makanya tadi di awal, mungkin kalau dengar Pak Tommy menyampaikan bahwa kita punya aplikasinya nih. Ada Agrodana Features News, kemudian ada Instagram, ada Facebook, ada YouTube-nya. Nah, di YouTube nih selalu diupdate setiap hari tentang analisa-analisa seperti ini, Bro. Jadi nggak usah repot sebenarnya. Nah, setelah itu, setelah buka akun, bagi nasabah-nasabah kita yang buka akun itu, kita bisa ikutkan secara gratis di trading class kita. Yang mana saja, Bro. Seperti gitu. Betul. Wah, asik juga kalau gitu, Bro. Lalu gimana sih supaya kita bisa mulai untuk bertransaksi ini? Gimana cara buka akunnya, GoEffect ini, dan di mana? Kan kadang kita susah juga kan untuk dapat informasi ini. Iya. Oh gitu. Ya, kalau untuk membuka akun, ya sebenarnya sih simple. Bapak Ibu mungkin yang hadir di sini, dengan ada yang mengundang untuk hadir di acara ini, di talkshow ini, hubungin tuh teman Bapak Ibu atau yang menghubungi
menghubungi Bapak Ibu untuk hadir di sini. Itu mereka pasti tahu. Tapi apa yang harus dipersiapkan oleh Bapak Ibu sebenarnya simple. Ya, makanya seperti ini, Bro. Ya. Jadi Bapak Ibu cukup menyiapkan KTP, punya NPWP, punya buku tabungan. Kalau nggak punya KTP bagaimana? SIM bisa dipakai. Itu kan ada identitas. Kemudian paspor bisa dipakai. Kalau tidak ada KTP ya. Misalnya KTP-nya hilang, rusak, nggak kelihatan namanya. Boleh menggunakan salah satu yang tadi saya sebutkan. Kemudian NPWP ini wajib punya. Kalau misalnya belum punya, kalau seorang istri belum punya, pakai punya suami. Begitu pula sebaliknya. Tapi kalau belum juga, bikin aja online sekarang NPWP juga sudah bisa. Ya, terus wajib punya buku tabungan. Kenapa? Karena inilah tempat alur keluar masuknya dana Bapak Ibu nanti untuk penyetoran dan penarikan. Ya. Kemudian setelah punya itu sudah disiapkan, jangan lupa juga foto diri disiapkan untuk disertakan. Kemudian kita melakukan isi formulir pembukaan atau registrasi secara online. Ini dilakukan secara online. Nanti akan dibantu oleh marketing kami, dibantu bagaimana caranya sih untuk registrasi kalau memang tidak mengerti. Kemudian nanti upload dokumen pendukung tadi yang saya sebutkan. Setelah itu nanti nasabah akan dikonfirmasi lagi oleh wakil pialang. Setelah register online nih, nanti akan di-approve, kemudian ditelepon atau dikonfirmasi oleh wakil pialang. Setelah itu silakan menyetorkan dana ke rekening segregated account tadi. Setelah ditelepon, nanti akan mendapatkan user ID dan akun yang real, dan setelah itu siap trading, bro. Simple. Satu hari ini, misalnya pagi ini registrasi, ya siangnya udah bisa trading. Nggak butuh waktu lama. Cepat juga, bro. Betul, kita sangat cepat ya. Jadi ya mungkin memakan waktu antara registrasi sampai jadi account itu ya, kalau dengan transfernya sudah masuk ya mungkin 1 sampai 2 jam sudah bisa transaksi. Seperti itu, bro. Oke, kalau gitu coba kita buka sesi pertanyaan. Apakah ada pertanyaan dari Bapak Ibu sekalian mengenai materi yang kita sampaikan hari ini atau berkisar tentang GoFX dan Gold? Silakan untuk mengajukan pertanyaannya. Bisa secara langsung atau chat ke saya, Yohanes Wahyu. Oke, ada pertanyaan? Oh, itu ada pertanyaan tadi itu mungkin yang dari Pak Agung. Jika transaksi dengan rupiah, apakah menerapkan fixed rate terhadap dolar untuk konversi currency-nya? Kita menggunakan floating rate ya untuk di GoFX ini. Baiklah, kalau nggak ada, kita lanjutkan, bro. Boleh? Apalagi nih pertanyaan, bro, yang bisa? Mungkin gimana kita harus menghubungi untuk pembukaan akun ini? Nah, kalau untuk membuka akun ya tadi seperti saya katakan ya, silakan kontak person yang tertera di flyer yang Bapak Ibu lihat pada saat pendaftaran, atau mungkin kontak person teman atau siapapun yang mengundang Bapak Ibu kemari untuk mengikuti talkshow ini. Mereka pasti tahu bagaimana caranya mengarahkan Bapak Ibu untuk membuka pembukaan akun. Oh, atau mungkin ini, bro, gimana sih contoh platform trading kita? Bisa nggak kita tunjukkan? Oke, bisa saya tunjukkan. Sebentar ya, saya coba stop sharing ini. Saya coba pindah. Sementara itu ada pertanyaan nih, bro. Bisa saya bacakan di sini ya? Boleh. Ini dari Ibu Feni. Berapa komisi swap dan spread untuk gold di GoFX? Oke, Bu Feni, langsung saya jawab aja. Kalau untuk gold.mic, untuk sekali sejalan itu $0,28, atau untuk totalnya itu $0,56 untuk cas komisi. Kemudian untuk swap-nya, nah ini nih yang tadi saya mau sampaikan juga nih, berita menariknya, di GoFX Mikro ini tidak dikenakan biaya swap, Bu.
Jadi Bapak Ibu sekalian yang mau bertransaksi tanpa dikenakan biaya swab atau biaya inap, di sini tempatnya. Oh, Gitu. jadi free ya? Free. Free ini. Dan sementara kita free ya, nah, udah promo. Jadi free. Komisinya kecil juga ya, 0,28. Jadi sekitar berapa itu, Bro? 2,8 kali Sekitar 14.500-an iya. lah rate sekarang ya. Betul, karena kita menggunakan floating rate ya. Gitu. Ya mungkin sekitar Rp2.000 ya. 2.000 ya. Kali 2, 0,6 mungkin 4.000. 4.000 atau 8.000. Seperti itu. Kemudian ini juga menyambung dengan pertanyaan Ibu Susanti ya. Yang tadi Bu Feni yang menanyakan. Ini sekalian mungkin ya jawaban ini terkait dengan pertanyaan Ibu Susanti. Biaya inapnya, biaya penarikan untuk WD kita tidak mengenakan biaya penarikan ya untuk WD, kecuali ya itu kalau antar bank ya, kecuali berbeda bank gitu. Untuk penarikan kita bebankan kepada yang menarik ya untuk klien, seperti itu. Makanya pastikan kalau bisa segregated tokennya itu sama banknya, satu bank sama ya. Betul. Jadi tanpa biaya kalau satu bank ya. Betul, seperti itu. Nah ini platformnya. Oke. Saya coba contoh platform MT5 itu seperti ini. Nah, seperti ini ya. Nah, ini yang tadi kita sebut sebagai Goldutmic, ini adalah mikro. Transaksinya pada saat kita melakukan transaksi di mikro account ini, saya coba langsung order. Nanti ada pertanyaan apa perbedaannya, ya seperti ini. Jadi kalau di GoFX, untuk gold itu untuk mikronya kita sebut Goldutmic, sedangkan kalau untuk goldnya saja di mini itu disebut Goldut tanpa mic ya. Terus kemudian pada saat transaksi, ya pada saat transaksi kita tidak akan melihat 0,01. Kita bilang mikro biasanya 0,01 atau mereka sebut akun sen. Produk ini pasti volumenya itu 0,01. Nah kalau di GoFX mikro volumenya tetap 1. Tetapi karena kita sudah memilih adalah Goldutmic, maka yang kehitung adalah satu transaksi di mikro. Jadi ekuivalen dia sebenarnya. Ya, ekuivalen. Gitu. Nah, untuk di Goldutmic di GoFX seperti yang saya katakan tadi, kelebihannya apa? Kelebihannya kita bisa menggunakan DOM atau Deep of Market untuk bertransaksinya. Seperti ini. Nah, ini kelebihannya, salah satu kelebihan. Kita bisa tahu bahwa ada 100 orang ya mau membeli di harga 1830.3. Nih. Ada 15 orang mau membeli di 1829.9. Dan ada 52 orang mau menjual di 1829.4. Ya. Jika kalau kita lakukan misalnya transaksi langsung, misalnya volume ini kita ambil 20 atau 30, kemudian kita beli, ya, maka berubah lagi nih. Sudah berubah ya. Misalnya kita ambil 5, kita beli. Yang 85 tadi jadi 80. Ini. Ya. Tapi kalau kita mau beli 100 bagaimana? Yang 100 nanti yang di atas nih yang kena nih. Harganya dulu kita cek pas tidak. Kemudian perlu
kita ketahui bersama bahwa kalau di GoFX ini untuk transaksi tidak bisa melakukan transaksi locking. Ya, jadi sistemnya sistem perdagangan saham yang kalau buy kita close sell kita close buy. Jadi kalau misalnya sudah ada posisi buy seperti sekarang ini, kita ngambilnya ada 2 posisi. Nah, ini 35 ini. Kalau kita sell 35 lagi, maka secara otomatis dia akan tutup. Kita coba. Saya sell dengan volume 35, maka secara otomatis dia akan tertutup. Nah, itu perbedaannya. Nah, apalagi perbedaan dari MT5 ini dengan MT4. Nah, perbedaannya di sini. Kalau kita lihat time frame, kalau di MT5 ini punya banyak time frame. Ada 1 menit, 5 menit, 15 menit, 30 menit, dan ada saat ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, sampai 30. Begitu pula di hourly-nya, ada 1, 2, 3, 4, 6, 8. Ini tidak ditemukan di MT4. Kemudian satu lagi, kalau misalnya kita yang belum terlalu paham, terus kemudian kita pengen ada robot atau EA, expert advisor, kemudian kita pengen bagaimana caranya ikutin copy trade atau apa, kita bisa ambil langsung dari sini. Kita bisa ambil langsung secara gratis. Kita bisa ambil copy trade secara gratis. Jadi ada yang gratis, ada yang berbayar ya. Jadi untuk copy trade ini bisa langsung diambil, biasanya dari market sini muncul. Nanti Bapak Ibu bisa pilih langsung yang berbayar ataupun tidak berbayar. Gitu. Misalnya ada orang yang tradingnya bagus nih, dia akan munculkan di copy trade ini. Nah, Bapak Ibu bisa langsung download copy trade-nya itu, ambil, masukin ke platformnya. Nanti secara otomatis ketika orang itu ngambil posisi, Bapak Ibu juga ngambil posisi yang sama. Itu yang disebut copy trade. Jadi ngopi trade orang lain. Gitu, Bro. Jadi simple. Kalau tadi pertanyaan, gimana nih? Apakah saya kan belum bisa trading? Boleh, pakai copy trade boleh. Lihat yang bagus-bagus tapi ya. Kalau yang jelek, yang kurang bagus track record-nya jangan dipakai. Gitu. Biasanya seperti itu. Ya, itu untuk membantu dia juga ya. Betul, ini untuk membantu transaksi. Oke. Mungkin ada pertanyaan dari Bapak Ibu sekitar platform trading ini. Silakan mengajukan pertanyaan jika ada. Nah, ini sudah muncul nih. Yang saya katakan tadi. Copy trade-nya. Copy trade-nya. Jadi seperti ini ya. Ya. Jadi ini seperti ini. Nah, kita lihat yang mana. Ini yang berbayar nih kalau kayak gini. Ini berarti berbayar. Nah, ada yang free kayak gini. Ini free. Ini free. Bapak Ibu bisa baca dan sesuaikan dengan kebutuhan Bapak Ibu. Ini free ya. Pakai MACD, Fibonacci. Nah, ini free. Jadi kita tinggal klik aja. Kita download kayak gini. Nanti kita baca dulu nih. Ada term and condition-nya. Seperti apa. Nah, buat Bapak Ibu yang belum bisa trading, pengen belajar trading, boleh sambil ikutin copy trade seperti ini. Tapi lihat yang benar-benar historinya bagus ya. Kemudian ya sesuai dengan equity dan produk yang Bapak Ibu transaksikan. Jadi kita tinggal seperti ini, tinggal download. Nanti setelah kita download, dia masuk langsung ke MT5 kita. Dan kita tinggal bisa kita aktifkan maupun kita bisa nonaktifkan. Dan pastikan baca review-review orang nih. Nah, contoh kayak gini. Gratis tapi dia ngaku ini bagus. Great. Gitu. Jadi ada yang bagus, ada yang bilang tidak gitu. Ya masing-masing orang kan punya pendapat. Jadi pastikan baca, kalau memang yang lebih banyak bintangnya itu pasti bagus. Nih contoh kayak gini. Ya. Jadi bisa kita ikut copy trade aja gitu untuk sementara sambil belajar tradingnya. Atau mungkin kita cuma mau trading by moment ya, kita pakai teknik fundamentalnya saja sambil belajar teknikal. Karena kalau teknikal itu banyak banget yang mulai dari yang sederhana sampai yang jelimet. Seperti itu. Ya mulai dari yang sederhana aja dulu.
kalau untuk trading di awal menurut saya. Terutama ikuti suggest dari Agrodana. Suggest ya. Ini tetap ininya ada ya, disclosure ya di ininya. Jadi sebatas saran ya. Betul. Nah, ada lagi, Bro? Oke, mungkin ini agak ada pertanyaan lagi dari Pak Agung Darmawan. Apakah Agrodana juga memfasilitasi copy trade juga untuk nasabah? Jadi mungkin pertanyaan dia, apakah ada copy trade-nya Agrodana dalam MetaTrader itu yang diberikan gratis untuk para nasabah? Itu, Bro. Gimana, Bro? Halo? Copy trade gratis untuk nasabah? Iya, mungkin. Apakah Agrodana juga memfasilitasi copy trade juga untuk nasabah? Kalau dari Agrodana sendiri nggak ada, kita nggak siapin copy trade. Ya mungkin dari beberapa marketingnya ada yang siapin itu robot dan copy trade, itu tergantung dari ininya aja. Kalau secara official kita tidak siap. Tidak ada berarti ya. Oke. Berarti terjawab pertanyaan Pak Agung Darmawan. Ada lagi mungkin pertanyaan yang lain? Oke, kalau tidak ada, mungkin karena waktunya tidak memungkinkan ya Bro, saya tutup aja sesi ini ya. Terima kasih Pak Ilham atas penyampaian materinya hari ini. Kemudian untuk bapak-bapak dan ibu-ibu yang masih memiliki pertanyaan, mungkin dapat di-email ke halo@agrodana-futures.com atau bisa menghubungi tim GoFX Agrodana kami. Di sini juga akan saya infokan, kami sedang mengadakan promo bagi nasabah-nasabah yang membuka akun di periode hingga 31 November 2020. Jadi, ayo segera buka akun di GoFX Agrodana. Dan hadiahnya ada TV 32 LED, kemudian ada juga speaker Bluetooth Denon, kemudian ada juga Bluetooth headphone JBL lagi. Nah, lalu tidak lupa ada e-money plus dengan Agrodana edisi. Baiklah, nantikan juga webinar kami berikutnya, yaitu antara lain kita ada gold dan crude oil trading di Desember, yaitu di tanggal 4 dan 18 Desember ya. Kemudian ada juga ini adalah Agrodana Trader Incubator yang biasa dibawakan oleh Pak Irfan. Pak Irfan ini nanti akan membawakan di tanggal 10 Desember. Kemudian ada lagi, sebenarnya ada lagi adalah yang kerjasama kita dengan ICDX, yaitu tanggal 3 dan 11. Oke, setelah ini kita akan mengadakan polling ya Bapak Ibu untuk evaluasi dari acara ini. Sekarang di screen Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu sudah terlihat polling, yaitu di polling ini terdapat 6 pertanyaan yang Bapak Ibu bisa selesaikan dalam 2 menit. Saya mohon Bapak Ibu dapat berpartisipasi untuk mengisi polling ini. Baiklah, sambil kita menunggu pollnya terisi, kita akan mulai door prize aja. Sebelumnya saya ingatkan sebelum kita mulai, bagi pemenang yang nanti terpilih dalam Wheel of Names ini, mohon segera untuk chat, yaitu nama, nomor telepon, dan alamat pengiriman ke Joshua. Oke, baik, kita akan mulai aja pengundiannya. Saya akan mulai dari 1, 2, 3.
Oke, yang pertama adalah Fridal Islami. Bu Fridal Islami, nanti mohon chat ke Joshua nama, nomor telepon, dan alamatnya ya. Saya putar yang kedua ya. Saya akan mulai dari 1, 2, 3. Baik, Ibu Sif. Oke, kepada Ibu Sif, mohon untuk chat ke Joshua, nama, alamat, nomor telepon, serta emailnya. Kita putar yang ketiga ya, atau hadiah door prize terakhir. Saya akan mulai dari 1, 2, 3. Kali ini jatuh pada Ismul Jalala. Oke, Pak Ismul Jalala, mohon chat ke Joshua untuk nama, alamat, nomor telepon, serta alamat email Bapak ya. Baiklah, kalau gitu saya akan tutup aja acara ini. Terima kasih Bapak-Bapak, Ibu-Ibu atas partisipasinya dalam Agrodana Seminar Series kami kali ini yang bertema mengenai gold. Sampai jumpa lagi di Agrodana Seminar Series lainnya. Terima kasih dan sehat selalu.